yang paling giat untuk memadamkan semangat kami, yaitu Saulus dari Tarsus. Saulus sedang dalam rencana menghancurkan orang Kristen dengan cara apapun. Tangkap dan kurung semua pengikut Yesus malam ini. Meskipun dia mencoba untuk menghentikan kabar baik tentang Yesus, perbuatan Saulus malah membantu Injil menyebar. Pengikut Yesus harus diam di rumah sampai Saulus mulai menyiksa mereka. Paulus lahir di Tarsus, lalu pindah ke Yerusalem. Dia penduduk Romawi, juga Yahudi, guru yang terpelajar. Dan dia mengatakan, Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Aku yang paling berdosa. Saulus adalah orang yang beragama dan dia percaya kalau Tuhan ingin dia menghentikan pengikut Yesus. Dia tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias. Tapi selama Saulus menganiaya orang Kristen, Yesus menyiapkan rencana pertemuan yang istimewa dengan Saulus. Yesus menemui Saulus di perjalanan ke Damaskus dan memberikan dia tugas baru. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Damaskus adalah salah satu kota tua yang masih ada sampai sekarang. Terletak 150 mil dari utara Yerusalem, negeri ini di zaman modern disebut Syria dan Saul menempuhnya selama 4-6 hari perjalanan. Kota Damaskus adalah pusat budaya dan perdagangan. 3 jalur perdagangan ada di sana. Di Damaskus, Yesus bicara pada Ananias dan bilang padanya untuk menemui Saulus di jalan lurus. Kapel ini ada di jalan lurus, diberi nama Ananias. Kapel ini menunjuk ke abad pertama dan tempat tua untuk ibadat Kristen yang ada di Damaskus. Di dalam kapel ada 3 lukisan yang menceritakan pertobatan Saulus. Dari kanan ke kiri menggambarkan Yesus menampakkan diri, Ananias yang mendoakan Saulus, dan Saulus melarikan diri. Ingat bagaimana Saulus harus menyelinap keluar dari kota untuk menghindari prajurit? Gerbang tua ini menunjuk ke zaman Saulus, dan ini adalah tembok di mana Saulus diturunkan dengan keranjang untuk melarikan diri. Sekarang apalagi yang kau tunggu? Serahkanlah dirimu dibaptis, mulailah hidup baru, muliakanlah Tuhan. Saulus berubah. Ananias membaptis Saul di air untuk menunjukkan bahwa dengan percaya Yesus menjadi bersih. Dibersihkan dalam upacara mandi adalah acara penting untuk orang Yahudi. Kolam mandi dibuat dengan perincian yang jelas. Besarnya harus cukup untuk 1 orang dibenamkan ke dalam air. Saulus benar-benar berubah dari orang yang melakukan kebaikan menurut dunia menjadi orang yang melakukan kehendak Allah. Paulus yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus juga menjadi tokoh yang jujur setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia mengakui kesalahannya sebagai penganiaya gereja dan kemudian ia hidup dengan integritas yang tinggi dalam memberitakan Injil dan memimpin orang lain kepada Kristus. Meskipun ia mengalami banyak sekali kesulitan dan penindasan karena kejujurannya itu, tapi Paulus tetap teguh pada kebenaran dan kejujurannya. Papa Mama pernah khawatir tentang aplikasi yang aman dan positif untuk si kecil. Tenang, kini Superbook hadir melalui aplikasi. Di sini anak-anak bisa mendapatkan renungan firman Tuhan setiap hari dan juga ada fakta-fakta unik tentang Alkitab. Selain itu ada games yang seru. Dan spesial di aplikasi ini, kalian bisa nonton animasi Superbook sampai season 5 loh. Jadi langsung download sekarang, detailnya ada di bawah sini ya.